Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua. Oh iya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oh ya, untuk sekretaris, Ibu minta tolong didokumentasikan ya pembelajaran hari ini dan jumlah peserta didik yang hadir sebagai bukti tanda kehadiran. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi ikatan kimia lanjutan yaitu geometri molekul. Sebelum masuk ke materi geometri molekul, Ibu ingin menanyakan nih, di pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari apa saja ya? Ya boleh, siapa? Belajar apa? Lewis, terus? Ya, jenis-jenis ikatan. Ya, betul. Dan simulasi interaktif PET. Terima kasih, siapa? Jadi Sapa sudah menyebutkan bahwa di pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari materi struktur Lewis, jenis-jenis ikatan, dan simulasi interaktif PET yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini. Tadi Sapa sudah mengatakan di pertemuan minggu lalu kita mempelajari materi jenis-jenis ikatan. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ya? Kira-kira ikatan kimia itu ada apa saja sih? Ya Bayu boleh. Ya ada 3, betul. Ion, kovalen, dan logam. Ya, betul Bayu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, anak-anak, materi yang sudah kita pelajari minggu lalu itu sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, Ibu harapkan kalian bisa mengaitkannya ya. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah kalimat motivasi yang Ibu ambil dari buku Taklimul Muta'alim karangan Sayyid Azharnuzi, yaitu ingatlah, tidak akan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali dengan 6 syarat, yaitu cerdas, semangat, sabar, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Jadi Ibu harapkan ketika kalian mempelajari materi ini ataupun materi lain bersama Ibu ataupun guru lain, kalian bisa menanamkan 6 syarat ini di diri kalian agar bisa mendapatkan ilmu yang manfaat untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang lain. Nah, untuk materi geometri molekul ini, kompetensi dasarnya itu menerapkan teori CRISPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, diharapkan peserta didik dapat memenuhi indikator pencapaian kompetensi yang sudah ada di slide PPT ini ya. Di antaranya mengetahui PEB dan PEI dari satu molekul, yang kedua menentukan bentuk molekul suatu senyawa berdasarkan teori CRISPR, yang ketiga menganalisis kepolaran suatu molekul berdasarkan geometri yang dimiliki oleh suatu senyawa, dan yang lain. Kalian bisa membacanya ya. Nah, lalu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu Ibu sesuaikan dengan tantangan yang akan kita hadapi pada masa ini ataupun di masa depan, yaitu yang berkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs itu memiliki 17 aspek, namun pada pembelajaran kali ini Ibu akan menekankan kepada 3 aspek, yaitu pendidikan yang bermutu, kesehatan, dan energi. Pendidikan bermutunya kesehatan dan energi bisa kalian lihat melalui kalimat ini ya, akan Ibu bacakan, yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan dengan model intuisi terbimbing dan penggunaan simulasi interaktif PET dengan metode diskusi dan eksplorasi, diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif selama pembelajaran, komunikatif, berpikir kritis, dan dapat menentukan geometri molekul berdasarkan teori CRISPR, menentukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepolaran molekul, menentukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sudut ikatan, serta menganalisis aplikasi materi geometri dalam dunia kesehatan, industri, energi, dan lingkungan. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa materi yang sudah kita pelajari kemarin itu memiliki erat kaitannya dengan materi geometri molekul atau bentuk molekul. Karena kalian kemarin sudah mempelajari bagaimana cara menggambarkan suatu rumus senyawa kimia dalam bentuk garis lurus saja kan, atau dalam struktur Lewisnya. Nah, sebenarnya struktur tersebut apabila digambarkan dalam 3 dimensi itu akan menghasilkan struktur yang berbeda-beda, yang memiliki ciri khas tertentu yang sangat mempengaruhi sifat
molekul tersebut ketika bereaksi dengan senyawa lain. Nah, nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut keterkaitannya. Nah, coba sekarang analisisnya. Apa yang kalian lihat di layar PowerPoint yang Ibu tampilkan? Ya, Intan? Ya, betul. Di situ ada air putih. Terus ada apa lagi? Ya, ada cuka, betul. Nah, apa ada yang ingin berpendapat yang lain? Oh, tidak. Baik. Di sini Ibu menampilkan air dan cuka. Nah, kalian memberitahu Ibu itu hanya ada dalam skala makro atau suatu objek yang masih dilihat dalam skala yang besar ya. Nah, sedangkan ketika kita mempelajari kimia, kita harus meninjaunya dalam berbagai level representasi, yaitu makro, submikro, dan simbolis. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, di dalam air itu rumus senyawa kimianya apa, begitu juga cuka. Iya, Bayu, apa? Air H2O, ya betul. Terus, cukanya nggak tahu, nggak apa-apa. Terima kasih, Bayu. Stop. Jadi di air itu memiliki rumus kimia H2O dan cuka itu asam asetat CH3COA. Nah, rumusnya itu seperti yang Ibu gambarkan seperti di bawah ini ya. Nah, kira-kira apa sih pentingnya kita mengetahui struktur molekul ini yang di bawah, struktur dari H2O, CH3COH, ataupun senyawa lain. Kira-kira ada yang bisa berpendapat? Coba, ada ya? Tidak ya? Baik. Coba Ibu jelaskan terlebih dahulu bahwa struktur molekul ini penting untuk kita pelajari atau pahami karena ketika kita masuk ke dunia industri seperti farmasi, siapapun kalian yang nanti akan menjadi apoteker ataupun lainnya, kalian akan menentukan nih manakah senyawa yang akan digunakan untuk meracik obat yang bisa menimbulkan sensasi rasa yang enak atau respon imunnya itu cocok dengan tubuh kita, indera penciuman kita, dan lain-lain. Nah, itu harus mengetahui struktur molekulnya. Apabila salah menentukan struktur molekul suatu senyawa itu, bisa menimbulkan fungsi yang berbeda dari senyawa tersebut. Yang tadinya bisa bermanfaat bagi tubuh kita, nantinya malah bisa bersifat beracun, seperti itu. Nanti kalian juga akan mempelajari ketika posisi cis dan trans itu, manfaatnya ternyata beda. Di pertemuan minggu lalu kan tadi kata Safa sudah mempelajari struktur Lewis. Kira-kira coba gambarkan struktur Lewis dari BF3 dan CH4. Kalau sudah dikirimkan di kolom chat Zoom ya. Oh iya tuh Safa lagi ya. Jawab Safa sama Seliana. Coba ya. Oh ya udah benar nih jawabannya nih Ibu tampilkan yang jawaban Ibu ya. Ini BF3 dan CH4. Yang kemarin masih ingat tidak yang namanya ini ikatan elektron yang mengikat B sama F itu dinamakan apa? Pasangan? Ya, betul, pasangan elektron ikatan. Pintar sekali anak-anak Ibu. Begitu juga yang ini ya, di antara B sama F. Nah, begitu juga dengan elektron yang ada di antara C sama H. Seperti itu. Nah, ketika kita lihat geometri molekulnya itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat bahwa geometri molekul di antara BF3 dan CH4 tuh ternyata berbeda ya satu sama lain. Sudutnya pun yang satunya 120 derajat, satunya 109,5. Nah, kira-kira apa tuh yang mempengaruhi besar atau rendahnya nilai sudut dari suatu molekul dan gimana sih geometri molekul suatu senyawa ditentukan? Nah, kita akan mempelajarinya. Lalu untuk geometri molekul sendiri, itu adalah susunan 3 dimensi atom di dalam sebuah molekul. Habis itu, geometri molekul akan mempengaruhi sifat fisik dan kimianya seperti titik lebur, titik didih, kepadatan, dan jenis reaksi lainnya. Seperti yang tadi Ibu contohkan di dunia apa? Ya, dalam dunia farmasi ya. Misalnya kalian yang nanti mau jadi apoteker, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui bentuk geometri molekul? Kita bisa tinjau dari jumlah elektron yang mengelilingi atom pusat dalam struktur Lewisnya. Konsep pendekatannya itu asumsi bahwa pasangan elektron di kulit atau lintasan terluar akan saling tolak-menolak. Nah, pendekatan ini disebut dengan tolakan pasangan elektron valensi atau CRISPR. Nah, besar tolakan itu PEB-PEB akan lebih besar dibandingkan dengan PEB-PEI dan lebih besar dibandingkan PEI-PEI.
Jadi kalian bisa lihat nih struktur di BF3 yang sebelah kiri, itu antara pasangan elektron ikatan di antara BF yang atas sama yang kanan nih, BF akan lebih kecil gitu. Dibandingkan ketika nanti di sini nih, misalnya ada pasangan elektron bebas kan di struktur molekul yang kanan. Nah, itu tolakannya akan lebih besar di antara pasangan elektron bebas nih yang tidak mengikat, yang ada kuning-kuning ya. Itu akan lebih besar antara pasangan elektron bebas yang satu, yang kanan, dan yang kiri. Gitu. Nah, untuk menentukannya itu seperti ini. Ini berdasarkan teori Fisker, yaitu menentukan atom pusat. Yang tadi BF3 yang struktur kiri berarti mana yang menjadi atom pusat? Ya, betul yang boron ya, yang jumlah atomnya sedikit. Gitu. Terus yang kedua, menentukan jumlah elektron valensi dari atom pusat. Untuk boron sendiri, kalian tahu elektron valensinya berapa? Ya, elektron valensi boron itu 3 ya. Nah, terus yang langkah ketiga itu menentukan jumlah elektron valensi dari masing-masing substituen jika berupa atom. Nah, tadi kan kalau fluor itu elektron valensinya 7. Terus kita pasangkan 1 ya di sini berikatan dengan 1 elektron dari boron. Nah, nanti akan menghasilkan yang namanya pasangan elektron ikatan. Nah, apakah di sini ada pasangan elektron bebas? Tidak, karena boron kan elektron valensinya 3 dan 3-3-nya dipakai berikatan dengan 3 atom fluor seperti itu. Nah, ketika kalian lihat, nih bisa kalian lanjutkan langkah-langkahnya yang seperti Ibu sudah jelaskan. Kalian bisa mengetahui itu bahwa BF3 itu terdapat 3 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini, bonding pairs-nya 3 dan non-bonding pairs-nya 0, atau pasangan elektron bebasnya 0. Berarti kalian bisa lihat nih, geometri molekulnya apa? Trigonal planar. Berarti kalau CH4 apa? PEB-nya ada berapa? Iya, betul, 0. Terus PEI-nya? Ya, 4. Berarti kalau PEI-nya 4, PEB-nya 0, ya tetrahedra. Pintar anak-anak Ibu. Terus bagaimana sih menentukan sudut ikatan? Coba kalian explore dengan menggunakan simulasi PET. Tutup dulu, kita buka PET. Nah, kalian lihat bukan pasangan elektron bebas, nanti sudutnya bagaimana? Tuh, 120. Ketika ditambahkan pasangan elektron bebas lagi, akan menghasilkan sudut yang lebih kecil. Nah, coba kalian sekarang analisis. Kira-kira apa yang mempengaruhinya? Seperti itu. Ya, silakan menjelajahi simulasinya dulu, baru jawab ya. Nah, ya, udah menjawab? Boleh, boleh. Ya, jadi bagaimana menentukan sudut ikatan? Siapa yang mau jawab? Oh, Sally lagi, boleh, boleh. Apa Sally? Ya, berdasarkan tolakan antar pasangan elektron. Nah, ada lagi? Jawaban Sally sudah betul ya. Ada lagi tidak? Oh, tidak ya. Bagi Ibu akan jelaskan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi rendah dan tingginya nilai sudut ikatan yaitu tolakan di antara atom atau gugus yang terikat pada atom pusat dapat meningkatkan atau menurunkan sudut ikatannya. Nah, yang kedua, dalam hibridisasi, ketika karakter S dari ikatan hibrida S meningkat, sudut ikatannya pun juga akan ikut meningkat. Dan yang terakhir, dengan meningkatnya pasangan elektron bebas, sudut ikatan berkurang sekitar 2,5%. Jadi bisa kalian lihat ya, tadi pasangan elektron bebas 1 cuma 120 derajat. Nah, sedangkan ketika ada PEB lagi, sudut ikatannya akan berkurang jadi 109,5 tadi ya. Seperti itu. Sebelum ini ada yang ingin tanyakan? Yes, apa? Mengapa PEB sudutnya lebih? Oke, baik. Jadi Safa menanyakan, mengapa pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan itu akan lebih besar dibandingkan PEI, tolakannya. Bagi Ibu jawab, bahwa pasangan mandiri atau pasangan elektron bebas itu akan mengurangi sudut ikatannya, seperti yang sudah dibuktikan ya. Dikarenakan pasangan elektron bebas ini akan berada di orbital yang lebih pendek dan lebih bulat dari orbital yang ditempati oleh pasangan ikatan. Oleh karena itu, tolakan antara pasangan mandiri dan pasangan ikatan itu akan lebih besar dibandingkan antara dua pasangan ikatan. Seperti itu. Sudah jelas apa? Baik. Terima kasih, Safa. Selanjutnya coba bagaimana hubungan di antara bentuk molekul dengan kepolaran senyawa.
kalian jelajahi pet boleh. Baik, sudah. Nah, untuk hubungan di antara bentuk molekul dengan kepolaran senyawa itu, kita harus mengetahui dulu sebenarnya polaritas ikatan itu apa sih? Polaritas ikatan itu adalah ukuran seberapa setara elektron dalam ikatan dibagi di antara dua atom. Nah, momen dipol dari molekul diatomik ini adalah ukuran jumlah pemisahan muatan di dalam molekul. Misalnya di sini ada HCl, akan Ibu gambarkan. HCl. Nah, H ini kan akan lebih elektropositif dibandingkan Cl ya. Jadi polar itu bisa disebut juga dengan pengkutupan. Kutub kan ada positif sama negatif. Gitu. Kayak gini, nah nanti arah dipolnya dari yang positif ke negatif. Seperti yang Ibu gambarkan ya. Seperti itu. Nah, untuk momen dipol dari molekul poliatomik yang lebih dari 2 atom itu tergantung pada polaritas ikatan individu dan geometri molekul. Di sini seperti CO2. C itu kan positif, O itu negatif. Nah, kalian bisa lihat bahwa arah vektornya itu yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, karena momen dipol itu merupakan vektor yang memiliki besar dan arah, nah kalau arahnya berlawanan itu berarti saling meniadakan kan, misalnya ke kanan itu +1, ke kiri itu -1, maka momen dipolnya 0. Momen dipol 0 itu menandakan molekulnya non-polar, sedangkan untuk contoh nih, ini ada H2O, momen dipolnya itu bernilai positif ya, karena arahnya itu ke atas semua, jadi ditambahkan, tidak saling berlawanan, kecuali ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Berarti itu momen dipolnya akan 0, sedangkan ini ke atas semua nanti akan ditambahkan. Maka akan memiliki nilai lebih dari 0, yang menandakan bahwa molekul tersebut polar. Nah, kira-kira apa sih hubungan kasus kepolaran dengan di kehidupan sehari-hari? Apakah kalian tahu mengapa minyak dan air tidak bisa bersatu? Ya, betul. Bayu tadi apa? Nah, kata Bayu, minyak itu bersifat nonpolar karena molekulnya tersusun dari dari atom-atom yang memiliki perbedaan muatan yang sangat rendah seperti itu. Jadinya dia lebih bersifat nonpolar. Momen dipolnya akan kurang dari 1 dan mendekati 0 seperti itu. Habis itu, sedangkan air adalah molekul yang bersifat polar, seperti yang dikatakan Bayu, maka karena tidak memiliki sifat yang sama, air dan minyak tidak dapat bersatu, seperti itu. Nah, selanjutnya, Ibu hapus terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira apa sih kesimpulan yang dapat kalian ambil di pelajaran hari ini? Ya, boleh. Intan? Betul, kata Intan, kalau kita ingin menentukan suatu geometri molekul, kita harus memperhatikan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatannya. Jadi, itu sudah kita pelajari juga ya di pertemuan minggu lalu, cara menentukan PEB, PEI, dan sekarang kita ulas. Terus, selanjutnya apa? Ya, cara menentukan sudut ikatan itu berdasarkan tolakan pasangan elektron bebasnya ya. Kalian bisa lihat betapa besarnya tolakan di antara PEB-PEB, PEB-PI, ataupun PEI-PEI, seperti itu. Terus apa lagi? Ya, betul. Materi geometri molekul ini bermanfaat apabila kita terapkan ke dalam dunia industri ya, contohnya kayak farmasi dan lain-lain. Jadi kalian harus mempelajarinya dengan benar. Apalagi, apa ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, penggunaan simulasi PET pada hari ini bermanfaat untuk memudahkan kita mempelajari materi dengan mudah ya, karena pembelajaran hari ini itu bersifat ICT, menggunakan teknologi untuk memudahkan kita memahami suatu konsep seperti itu. Nah, untuk selanjutnya silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan ya di kolom chat Zoom. Kalian kerjakan lalu dikumpulkan jam 12 nanti. Nah, untuk pertemuan minggu depan akan kita pelajari mengenai sifat zat dan jenis ikatannya ya, keterkaitan dengan jenis ikatannya. Demikian
pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.